contohnya nih untuk membandingkan saja ya. 10 juta selama 36 bulan, angsuran ibu per bulan cuma 328.000 per bulan. Kalau dibayar mingguan bisa Pak? Bisa. Dikumpulin dulu gitu di. Boleh. Atau langsung ke itunya? Gini, kalau mau kolektif lebih bagus Bu. Misalnya nanti kelompok ini yang sudah disetujui nanti mau Pak saya mau di pick up istilahnya nanti mingguan saja, boleh. Asal pasti, misalnya berapa orang yang mau diambil mau dijemput mingguan, itu nggak kena biaya lagi. Nggak kena biaya lagi. Jadi boleh di pick up atau dijemput setiap minggu boleh. Kalau lebih ringan setiap minggu boleh. Justru kita lebih senang kalau memang itu meringankan buat ibu-ibu semua. Prosesnya berapa lama? Cepat apa enggak? Kalau pinjaman online 2 hari Pak bisa cair, tapi menyengsarakan di akhir gitu ya. Nah kalau proses pengajuan kredit di BJB terhitung dari berkasnya lengkap. Misalnya nih ibu sudah menyiapkan berkas-berkasnya tadi, KTP, KK, surat nikah, SKU misalnya gitu ya, disiapkan. Kalau mau cepat dikolektif saja. Misalnya dari sini ada yang mau kolektif, misalnya berapa orang, nanti Pak jemput lagi hari Jumat ya ke sini, berkasnya insya Allah sudah siap. Nanti teman kami akan jemput ke sini berkasnya. Nanti kami akan cek dulu. Kalau masih ada yang belum lengkap, kami akan infokan ini belum lengkap, ini belum lengkap. Tapi kalau sudah lengkap, itu terhitung dari situ mulai prosesnya. Berkas proses dihitung pada saat berkasnya lengkap. Setelah lengkap, nanti akan disurvei satu persatu. Satu persatu disurvei ke tempat usahanya ibu-ibu. Karena kan kredit itu sifatnya rahasia ya, tidak boleh dipublikasikan. Apalagi dari pinjaman online dikasih tahu ke teman nggak boleh. Nah makanya disurvei satu-satu. Ibu butuhnya berapa, angsurannya kemampuannya berapa, terus tujuannya apa soalnya. Datang lagi nanti ke tempat yang lain. Sifatnya rahasia, jadi harus orang ke orang gitu ya. Nah, terus nanti setelah survei maksimal 14 hari kerja maksimal. Ya kalau lebih cepat seminggu lebih bagus, 5 hari bisa maksimal gitu ya. Setelah berkasnya lengkap nanti kita survei gitu. Ada lagi pertanyaan? Ya. Dendanya kecil, cuma 0,05% per bulan. Tapi saya tidak mengharapkan ibu-ibu nunggak sebenarnya atau telat gitu. Tapi di kita lebih masuk akal lah dibandingkan pinjaman online yang sampai 100 juta kembali enggak. Kita ringan sih sebenarnya kalau dari sisi denda mah. Dan kita masih ada toleransi kalau misalnya itu hari libur atau segala macam, misalnya 1 hari 2 hari masih oke. Gitu ya, karena nanti ada pencatatan track record istilahnya di BI Checking atau di SLIK. Nah, jadi kalau ibu mengajukan lagi ke bank lain segala macam, track record ibu bagus, pasti disetujui sama bank lain. Tapi kalau nggak bagus, misal tadi ya pinjaman online-nya menunggak sampai dengan 3 bulan, wah sulit mengajukan kredit lagi. Jadi sisi denda sih kecil, gitu. Ada lagi pertanyaan? Ya. Enggak, perorangan pun boleh. Cuman tadi saya ngasih ini biar bareng-bareng, nanti cepat prosesnya gitu. Kalau seorang per orang boleh aja, boleh tuh. Nanti kalau misalnya ibu berminat untuk mengajukan kredit secara perorangan boleh. Nanti saya meninggalkan nomor telepon dan ada Pak Mumin juga di sini yang di Cilengsi. Nanti bisa langsung menghubungi Pak Mumin di Cilengsi. Kalau masih ada KPR, KPR-nya lancar. Lancar. Bu, gini. Ibu-ibu punya hutang dimanapun, selama itu lancar, jangan takut. Pak, saya punya utangnya banyak loh Pak, utang saya pun banyak. Tapi alhamdulillah saya usahakan lancar terus. Kenapa? Karena itu menjadi rapotnya saya. Rapot saya. Begitu saya utangnya banyak, tapi lancar semua, berarti rapot saya biru. Nggak ada merahnya. Tapi kalau ibu punya pinjaman satu saja, tapi nunggak atau tidak lancar, wah itu bisa jadi kendala pada saat ibu mengajukan kredit lagi. Karena salah satu penyebab kredit tidak disetujui adalah adanya pinjaman di tempat lain dalam kondisi tidak lancar. Pak, saya punya KPR, boleh nggak majukan? Boleh, selama itu KPR-nya lancar. Pak, saya punya kartu kredit, boleh nggak diajukan? Boleh, selama itu lancar. Pak, saya masih punya angsuran motor nih, 3 tahun lagi lancar nggak? Lancar, boleh. Boleh.
Yang nggak boleh itu yang tadi, kalau ibu punya kredit kur di tempat lain tapi mengajukan kur di BJB, itu yang nggak boleh, harus lunasi dulu. Tapi kalau punya KPR, kartu kredit, motor, itu masih boleh diajukan. Jadi itu penyebab kredit tidak disetujui itu salah satunya adalah punya pinjaman tempat lain, kredit tempat lain tapi tidak lancar. Begitupun BPUM. BPUM ibu tidak akan dapat kalau ibu sudah mendapatkan kur. Jadi kalau misalnya ibu sekarang, oh saya nggak dapat BPUM kan, saya dapat bansos. Oh ternyata pas ditarik datanya ibu punya pinjaman di bank, misalnya gitu ya, kredit modal kerja, itu pasti BPUM-nya nggak cair. Karena dianggap ibu sudah layak secara keuangan menurut perhitungan pemerintah. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Ini Bu, yang bertanya. Dapat. Satu lagi Bu yang belakang. Tepuk tangan Bu, itu yang dapat hadiah Bu, biar tidak ngantuk. Makanya nanya. Nanya ibu, ayo mana? Siapa lagi mau nanya? Nah itu dia. Kalau yang sudah mendapatkan, nanti ditarik dulu datanya sama Dinas Koperasi dan UMKM. Kalau ternyata datanya ketarik, otomatis ibu tidak bisa. Karena nanti kita ada proses namanya SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Udah dapat Pak sekonsusnya, diajukan saja kurnya. Tapi pada saat ditarik datanya ternyata sudah BPUM, pasti ditolak. Gitu. Jadi sebaiknya memang karena itu tadi anggapan pemerintah adalah kalau bapak ibu sudah mendapatkan kur, sebenarnya ibu itu secara keuangan sudah lebih baik, secara ekonomi lebih baik. Gitu. Jadi dianggap tidak perlu mendapatkan BPUM. Karena BPUM kan sebenarnya untuk pandemi ya, Bapak Ibu ya. Nah, kenapa Pak? Karena yang biasanya dapat kredit itu dapat program relaksasi dari banknya, dapat keringanan dari banknya biasanya. Kalau memang usahanya terganggu atau menurun. Ada lagi Bapak Ibu yang tanyakan? Ya. Kalau soal relaksasi itu, apa kan kemarin kayak contohnya KPR dari Bank BTN kan ada sebagian berapa bulan nggak harus bayar gitu, nggak tahu sih jenisnya apa, tapi disebutnya katanya relaksasi gitu. Nah, karena pandemi ini, nah itu termasuk nggak untuk BCC gitu? Termasuk Bu, termasuk. Tetapi selama ibu mengikuti program relaksasi, kredit ibu dianggap lancar. Dianggap lancar Bu. Jadi walaupun di situ ada keterangannya misalnya gitu restrukturisasi, reschedule atau relaksasi apa segala macam, tapi kredit ibu tercatatnya lancar di catatan BI checking atau di catatan SLIK-nya. Nah itulah program relaksasi itu gunanya untuk itu. Jadi sebenarnya relaksasi itu, misalnya nih dulu omset ibu 1 juta per hari, karena adanya COVID, pandemi, omsetnya turun Pak, sampai 100%, bahkan sampai hilang saya. Akhirnya bank memberikan namanya program relaksasi. Bisa jadi ibu ditunda bayarnya sampai 6 bulan ke depan, atau ibu dikurangi besar angsurannya yang tadinya 1 juta menjadi 300.000 misalnya gitu. Tapi catatan ibu di bank itu ada catatannya relaksasi, tapi kondisi ibu lancar. Iya, kreditnya tetap dianggap lancar, gitu. Ya ibu. Itu kan Bank BJB, Bank Jawa Barat. Kira-kira kalau KTP-nya DKI bisa nggak? Ibu domisilinya di mana? Di sini tadi ketika Oke. Ibu udah lama tinggal di sini? 2008. Oh, kenapa nggak pindah ke sini Bu? Kalau untuk kredit kur boleh, tinggal ibu lengkapi surat keterangan domisili. Tapi kalau untuk kredit mesra nggak boleh. Kalau kredit mesra harus KTP Jawa Barat. Tapi kalau untuk kredit kur, ibu boleh ajukan aja kur. Domisilinya di DKI, domisilinya di Bogor, tetapi KTP DKI. Apalagi ibu udah lama tinggal di sini. Kenapa? Boleh. Kuningan kan masih Jawa Barat. Masih boleh. Tapi tetap harus keterangan domisilinya, karena kan ibu tinggal di sini. Boleh.
Kalau mesra hanya untuk warga yang KTP-nya Jawa Barat. Tapi kalau kur boleh selama ibu bisa melampirkan surat keterangan domisili, baik itu domisili tempat duduk, tempat tinggal maupun domisili tempat usaha. Enggak dengan Banten Pak, Jawa Barat dan Banten tidak ya? Kalau BJB itu kan sebenarnya secara kepemilikan sahamnya saja Bu, Jawa Barat dan Banten. Namanya kan Bank BJB, Bank Jawa Barat dan Banten. Tapi skupnya sudah nasional. Kalau ibu-ibu ke DKI banyak cabang kita. Kalau ibu ke Medan ada cabang kita. Kalau ibu ke Makassar ada cabang kita. Ibu ke Bali ada cabang kita. Jadi sebenarnya kalau cabang-cabang kita udah nasional di seluruh Indonesia ada. Cuman pemilikan sahamnya memang Jawa Barat dan Banten. Gitu. Jadi boleh saja mengajukan tadi ya kondisinya domisili. Tapi yang mesra belum. Ibu bikin KTP sini aja udah lama tinggal di sini. Apalagi udah dikenal sama lingkungan, bikin aja gua gampang. Atau ini Pak ngajuinnya ibu berarti di BJB Jakarta gitu, cabang Bisa. Jakarta gitu Tapi aja. di BJB Jakarta nggak ada mesra. Mesra itu hanya untuk Jawa Barat. Ya tadi KTP Jawa Barat hanya berlaku di Jawa Barat. Di Banten pun nggak ada Bu. Khusus jadi spesial untuk warga Jawa Barat. gimana gubernurnya Pak ya? Tergantung gubernurnya. Betul. Itu kerjasama antara dulu BJB, Gubernur Jawa Barat, MUI, sama Dewan Masjid Indonesia. Makanya boleh kata MUI ngajuin kredit jalurin kredit usaha selama tidak ada bunga, tidak ada jaminan. Makanya itu untuk mengurangi ketergantungan kita semua terhadap Bank Emok dan Bank Keliling. Betul. Itu sebenarnya. Jadi kalau sekarang punya Bank Emok Bank Keliling, pindahin aja ke kredit mesra. Tapi di kredit mesranya harus lancar. Di Bank Emoknya benar-benar dilunasin, jangan minta lagi ke sana. Di Bank Keliling. Ini udah dicairin mesranya, masih pinjam lagi ke sana, terjerat nanti. Pak tadi ada syaratnya, ada rekomendasi dari DKM. Iya. Nah kalau misalnya nih warga sini nih kan ini beberapa RW Pak. Misalnya RW 1 tapi DKM-nya RW 3 gitu. Masjidnya ada di sana. Atau dia aktif di Masjid Taklim, masjid sana. Gimana, bisa nggak Pak? Diprioritaskan adalah yang satu domisili. Misalnya satu RT, satu RW. Maksimal itu satu desa. Nggak boleh keluar dari satu desa. Jadi kalau misalnya desanya sama, masih situ cari semua, masih boleh satu kelompok. Tapi nanti pertemuannya kan agak sulit ya. Kalau beda desa, kalau mau ngumpul seperti ini setiap 2 minggu sih boleh-boleh aja. Tapi direkomendasikan adalah yang satu RT atau satu RW. Terus rekomendasinya gimana? Rekomendasinya boleh dari masjid RT atau masjid RW. Gitu ya. Boleh. Misalnya selama ibu dikenal sama pengurus rumah ibadah tersebut, ya boleh saja dia mengeluarkan rekomendasi. Jadi nanti misalnya ibu nih warga RW 1, sedangkan yang memberikan rekomendasi pengurus masjid RW 2, selama ibu kenal baik kan boleh-boleh saja. Boleh gitu. Tujuannya sih sebenarnya untuk saling mengenal itu sih Bu. Rekomendasi itu. Jadi saling mengenal, walaupun tadi seperti ibu KTP-nya Jakarta, tapi emang udah tinggal di sini kenal ya, boleh. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Ya, boleh. Soal usahanya kan kalau saya misalnya jualannya secara online nggak kelihatan tapi karena saya ngambil dari supplier di tempat lain, untuk pembuktiannya ke Bank BJB ini gimana? Oke. Teknis pelaporan keuangan itu. Laporan keuangan. Ibu punya pelanggan tetap yang selama ini sudah belanja ke ibu? Orang-orang yang membeli produk ibu? Ada. Lengkap dari awal sampai akhir? Biasa lewat WA atau lewat apa segala macam. Selama ibu bisa buktikan data itu boleh dilampirkan. Kalau penjualan online kan biasanya ada historical WA nih. Nah kalau itu bisa di print, kenapa? Oh itu lebih bagus lagi Bu. Iya. Kalau semua Ada transaksinya transfer udah ya? lewat transfer bank, Iya. tinggal di print aja. Itu udah tergambar bahwa transaksi penjualan, baik pembelian atau jualan lewat rekening koran, bisa ditaruh tabungan, atau tinggal di print saja, itu boleh. Gitu. Jadi boleh, lebih bagus sebenarnya kalau online itu karena lebih gampang ya. Karena selama ini kan ibu-ibu juga jarang mencatat ya. Iya itu. Omset gitu ya segala macam. Nah kalau online sebenarnya udah otomatis tercatat. Udah, wah, Jadi boleh. catatan online. Ada lagi pertanyaan? Tadi Pak yang satu keluarga kata Bapak. Ibu ini hadiahnya yang tadi pertanyaan belakang. Iya. Gak apa-apa walaupun KTP-nya Jakarta, saya udah kasih. Alhamdulillah. Ya sama-sama.
Kalau itu Pak tadi kata Bapak kan satu orang satu bank ya Pak ya? Pun Oh iya, kalau mesra sama juga. Misalnya satu keluarga itu punya usaha, udah punya KTP gitu kan, belum nikah, tapi masih dalam satu keluarga. Ada tuh tetangga saya juga. Nah itu bisa dapat dua mesranya misalnya ada anaknya dua, terus emaknya juga usaha, emaknya usaha karedok, yang satu usaha cilok, yang satu apa, dan semua bikin SKU, dapat NIB, lengkap lah dari DKM ada lengkap, bisa dalam satu keluarga satu kakak gitu. kalau Tiga. usahanya berbeda boleh. Iya. Misalnya ibunya jualan makanan, punya warung makan. Iya. Anaknya punya jualan online. Boleh nggak? Boleh. Kan SKU-nya dua, berarti SKU ibunya sama SKU anaknya. Mengajukan dua-duanya boleh nggak? Boleh. Walaupun sebenarnya satu rumah, satu tempat tinggal misalnya gitu. Tapi usahanya berbeda, SKU-nya berbeda, misalnya gitu. Boleh. Catatan omsetnya berbeda. Pada saat saya mensurvei si ibunya yang punya warung makan, saya akan ngobrol terkait warung makan aja, nggak menyentuh terkait dengan usaha anaknya. Ketika saya survei ke tempat anaknya yang usahanya online, jualan online segala macam, saya nggak akan melibatkan ibunya untuk warung makannya. Jadi boleh, selama usahanya berbeda. Tapi kalau suami istri harus satu. Kalau suaminya sudah mengajukan, istrinya tidak bisa mengajukan lagi. Kalau istrinya sudah mengajukan, suaminya tidak mengajukan lagi. Karena ada namanya prinsip one obligor. Jadi hutang suami adalah hutang istri. Iya. Gitu ya, harta suami adalah harta istri. Tapi kalau harta istri bukan harta Suami. Iya itu di hukum Islam itu. ada konsep begitu biasanya Ada. ada one obligor. Jadi kalau suaminya dikasih kredit, istrinya jangan dikasih kredit lagi, walaupun usahanya berbeda. Jadi mendingan digabung dua-duanya, ajukan kreditnya sekalian. Solusinya begitu. Iya, Bu. Suami istri nerima BPUM, suami mengajukan tur bisa nggak?